Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi. Beberapa bulan yang lalu saya bersama dengan Pak Billy dan Pak Sumadi membuat konten seri edukasi saham dan ternyata ada banyak sekali respon positif dan Sobat Investor meminta saya untuk membuat konten-konten tentang investasi saham yang serupa. Nah, kebetulan sekali di video ini saya punya satu pengalaman di mana saya membeli satu saham konstruksi pada awal tahun 2022 dan pada saat ini investasi saya itu sudah berbuah keuntungan hingga 200%. Total keuntungan saya pada investasi ini secara nominal itu adalah 316 juta rupiah. Tentu saja Sobat Investor pasti sudah penasaran dengan apa nama sahamnya. Izinkan saya untuk menceritakan pada Sobat Investor bahwa ini adalah murni untuk edukasi saham dan ketika ada saham-saham yang dibahas di channel ini merupakan pengalaman pribadi saya dan tujuannya adalah untuk edukasi. Saham yang dibahas di episode kali ini adalah saham dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk atau tikernya dikenal dengan JKON. Saya memutuskan untuk membeli JKON kurang lebih sekitar 40.000 lot di harga rata-rata 77,73. Artinya saya keluar uang untuk berinvestasi ini adalah sekitar 310 juta rupiah. Sekilas tentang JKON, JKON ini adalah perusahaan konstruksi yang cukup terkenal di Indonesia. Mengapa saya tahu? Karena saya adalah dosen di teknik sipil dan punya latar belakang di dalam dunia konstruksi. Jadi kurang lebih tahu ya kira-kira perusahaan-perusahaan konstruksi yang punya reputasi yang bagus itu seperti apa saja. JKON ini merupakan saham terbesar keempat dari total 5 saham yang saya punyai pada portfolio saya kala itu dengan bobot sekitar 10-15%. Sebelum tahun 2022 ini saya sudah tahu tentang saham JKON. Dan saya sempat ingat kalau JKON ini sempat berada di sekitar 800-an ya pada puncak-puncaknya. Yang saya kaget adalah ketika saya browsing di aplikasi Stockbit, saya menemukan bahwa ternyata saham JKON berada di harga Rp80. Ternyata saham JKON jatuh bisa jadi disebabkan karena dia memenangkan tender mengerjakan proyek Formula E. Proyek yang penuh dengan muatan politis. Proyek ini totalnya adalah 50 miliar. Dan banyak sekali yang beranggapan bahwa proyek ini adalah proyek yang mustahil karena waktunya cukup singkat. Tetapi yang orang-orang itu tidak sadari adalah nilai dari proyek ini tuh cukup kecil, hanya 50 miliar. Kalau Sobat Investor sudah melihat JKON, maka bisa kita ketahui bahwa sales dari JKON itu bahkan sampai triliunan. Kalau saja benar saham JKON ini bisa turun sebegitu drastisnya hanya karena isu proyek 50 miliar ini yang dikira bermasalah, maka bisa jadi ini kesempatan besar karena inilah letak dari salah harga dari JKON tersebut. Nah, untuk itulah kita perlu mengumpulkan data dan perlu menganalisa. Saya mendownload semua laporan keuangan yang bisa saya temukan mulai dari tahun 2012 hingga pada saat ini dan juga dengan bantuan dari aplikasi Stockbit di mana datanya itu bisa dari tahun 2008 hingga saat ini saya juga bisa melihat tren dari JKON itu seperti apa. Ternyata ada 4 segmen besar, yaitu ada konstruksi, kemudian ada aspal, kemudian ada beton pracetak, dan yang terakhir ada gas. Kita juga bisa mendapatkan informasi tambahan dengan melihat di laporan tahunan, serta kita juga bisa melihat public expose. Di sini diketahuilah bidang usaha grup industri dari Jaya Konstruksi, ada lini usaha di bidang konstruksi sebagai kontraktor infrastruktur dan kontraktor gedung, ada juga di bidang perdagangan, kemudian ada di bidang mechanical dan electrical, ada juga di bidang beton pracetak, dan juga JKON punya investasi di jalan tol. Nah, setelah itu data-data yang sudah saya dapatkan, saya akan coba masukkan ke dalam spreadsheet untuk melihat bagaimana perkembangan atau konsistensi dari masing-masing lini usaha. Ketahuanlah karakteristik dari per segmen itu masing-masing apa saja. Ada lini usaha misalnya seperti di konstruksi yang besar secara nominal di pendapatan tetapi profit marginnya cukup kecil. Ada juga lini usaha yang kaitannya dengan aspal curah yang ternyata terpengaruh dengan fluktuasi dari harga minyak. Ada lagi segmen seperti beton pracetak yang terpengaruh dengan perubahan harga dari semen dan juga harga dari baja. Nah, ketika terjadi anomali,
Saya biasa tandai, saya highlight, kemudian saya cari tahu apa penyebabnya dan ternyata memang disebutkan di annual report apa sebabnya. Nah, dari laporan keuangan saya juga memperhatikan beberapa hal ya. Misalnya, bagaimana sih tren dari komposisi aset lancar? Bisnis jasa konstruksi ini adalah bisnis kepercayaan, di mana perusahaan konstruksi tersebut sangat bergantung dari kontrak-kontrak yang deal seperti apa. Dari kontrak yang sudah deal tadi, maka perusahaan konstruksi bisa mulai mengerjakan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang sudah dikerjakan tadi, sebagian bisa ditagihkan dalam bentuk piutang usaha, sisa pekerjaan terakhir itu masuk ke dalam piutang retensi, dan pekerjaan yang masih belum dibikinkan invoice itu masuk di tagihan bruto kepada klien. Semakin besar aset lancarnya, maka menunjukkan semakin banyak pula yang sedang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi tersebut dan ujung-ujungnya adalah bisa mencetak laba. Makanya kalau sobat investor lihat ya di perusahaan-perusahaan konstruksi yang ada dalam 2-3 tahun terakhir ini, aset lancarnya khususnya di piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto pada klien rata-rata mengalami penurunan. Karena memang ada pembatasan yang terjadi dan juga ada proyek-proyek yang saat ini sedang di stop. Dan yang terakhir, saya juga melihat perjanjian kontraknya di bagian catatan kaki di paling bawah. Hingga saat ini siapa saja sih klien-kliennya selama sekian tahun ini? Hal kunci lainnya adalah karakteristik dari si owner. Nah, tentu saja Jekon ini punya reputasi owner yang bagus ya, karena merupakan bagian dari Jaya Group, di mana salah satu founding father-nya adalah Pak Ciputra, yang punya track record yang cukup kuat di dalam industri konstruksi dan properti. Dan setelah ini semua, ada beberapa checklist yang saya lihat, misalnya histori dividennya seperti apa, seberapa rajin membagikan dividen, kemudian apakah ada transaksi afiliasi atau tidak, dan lain-lain. Ada beberapa spreadsheet lagi yang saya tidak tampilkan karena memang nantinya terlalu panjang, dan tentu saja sepanjang tahunnya proses saya untuk mengumpulkan data, menganalisa, serta menemukan hal kunci itu semakin lama semakin berevolusi. Dan sepanjang 1 tahun terakhir ini saya banyak terbantu dengan framework yang diberikan oleh tim Think. Saya akan tunjukkan pada sobat investor ya, kira-kira kalau ingin membuat satu laporan secara perfect untuk menganalisa saham itu seperti apa. Ini adalah case tadi dari Alfamart, dan kalau seandainya kita lihat di handout dari laporannya, maka sobat investor bisa melihat ya, total ada 59 halaman, satu-satu di breakdown secara detail, dan pelan-pelan saya akan berusaha untuk improve agar bisa analisanya menjadi lebih kuat lagi sehingga kita punya conviction atau keyakinan saat membeli saham yang kita inginkan. Dari hasil mengumpulkan data dan menganalisa ternyata sudah ada banyak hal yang terjawab ya. Cuman permasalahannya adalah kapan industri konstruksi itu balik ke normalnya. Dan ini memang merupakan tanda tanya yang cukup besar ya. Ada banyak yang memprediksi baru tahun 2024 industri konstruksi ini bisa kembali normal seperti biasanya. Tetapi dari berbagai macam analisa yang tadi sudah kita lakukan, kita punya conviction atau keyakinan bahwa ketika industri konstruksi normal, maka perusahaan Jekon ini akan kembali ke performanya semula. Untuk itulah kita akan masuk ke dalam valuasi. Ketika kita benar-benar paham dengan apa saham yang kita analisa, itu kurang lebih sekitar 99% dan 1% valuasinya itu datang secara natural saja. Untuk itulah ketika sobat investor lihat asumsi dari valuasi saya itu sangat amat simpel. Untuk Jekon sendiri saya memakai valuasi sekitar PE ratio 9 kali, kemudian laba sesungguhnya pada saat nantinya kondisi sudah kembali seperti semula di angka 275 miliar, maka ketemulah valuasi Jekon, yaitu sebesar 9 dikalikan 275 miliar atau setara dengan market kapitalisasi 2,475 triliun. Kalau kita bagikan dengan total lembar sahamnya sebesar 16,3 miliar, maka ketemulah angka sebesar 152 per satu lembar sahamnya. Saya putuskan untuk menjual saham Jekon ini ketika sudah mencapai nilai wajarnya di 150-an, dan bahkan setelah saya menjual saham ini terus-menerus naik. Terakhir saya menjual sempat di harga 240 atau sudah naik sebesar plus 200%. Istilah lainnya adalah two bagger.
Selain karena kembali ke harga wajarnya, alasan saya menjual Jekon adalah karena ada opportunity lain, saham lainnya yang saya rasa bagus dan juga harganya murah. Terkadang dalam investasi saham itu perlu juga unsur keberuntungan ya. Untuk kasus kali ini di saham Jekon tidak butuh waktu 1 tahun, Jekon ini sudah bisa naik sampai ke nilai wajar versi saya. Kalau saya lihat sendiri ada beberapa faktor ya yang membuat hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah tentu saja karena Formula E-nya sudah selesai dan juga faktor dari IKN atau Ibu Kota Nusantara, di mana ada tender yang sudah dimenangkan dan salah satu pemenangnya adalah Jekon bersama dengan perusahaan-perusahaan kontraktor BUMN yang lainnya. Nah, itu tadi adalah apa yang bisa saya bagikan pada sobat investor di video ini. Bagi sobat investor yang memang serius dan ingin mempercepat proses pembelajaran, salah satu website yang bisa saya sarankan itu adalah di Think. Di mana Think itu adalah salah satu dari sedikit media edukasi saham yang menurut saya bisa mempercepat proses belajar kita. Silakan ya, sobat investor bisa cek dan kalau memang cocok boleh juga untuk subscribe di Think. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Bye.